Perkembangan Islam pada dinasti Umayyah. Sebagaimana dicatat dalam sejarah, masa dinasti Umayyah merupakan kelanjutan dari masa Khulafaur Rasyidin. Masa kepemimpinan dinasti Umayyah ini berlangsung cukup lama, kurang lebih 91 tahun. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kejayaan pada masa dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah bermula saat peristiwa Tahkim atau Perang Siffin, yang mana merupakan perang saudara antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kubu Umayyah bin Abi Sufyan. Usai wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan dipimpin oleh Sayyidina Hasan. Namun tidak berlangsung lama, Sayyidina Hasan memilih melepaskan jabatan sebagai pemimpin Islam dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya agar tidak terjadi perang saudara sesama muslim yang menyebabkan banyak orang muslim wafat. Proses pengangkatan pada masa dinasti Umayyah. Usai wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan diangkatnya Sayyidina Ali menjadi khalifah, terjadi perang Siffin, yang mana perang ini adalah perang saudara sesama muslim antara pihak Sayyidina Ali dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin ini diakhiri dengan peristiwa Tahkim yang menyebabkan umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan Muawiyah, yakni golongan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, golongan Syiah, yakni golongan pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, yakni golongan Khawarij, yakni golongan yang keluar dari golongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keadaan tersebut membuat Sayyidina Ali menjadi semakin lemah. Usai wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin mengangkat Sayyidina Hasan untuk menjadi khalifah. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya, sama dengan apa yang dilakukan kepada ayahnya, membuat Sayyidina Hasan menjadi lemah hingga keadaan tidak menentu. Melihat keadaan tersebut, Sayyidina Hasan mengundurkan diri setelah menjabat khalifah selama kurang lebih 3 bulan dan melakukan perjanjian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan agar tidak lagi terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslim. Perjanjian tersebut menyatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan hingga tahun tersebut disebut Al-Jamaah atau tahun persatuan, yang mana tahun tersebut sebagai pertanda umat Islam telah menyepakati bahwa hanya ada satu khalifah dalam kepemimpinan umat Islam. Dengan diangkatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, maka berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokratis, karena Muawiyah menyerahkan jabatannya kepada putranya yakni Yazid bin Muawiyah. Dari sinilah sejarah kepemimpinan Islam berbasis monarki berawal. Selain karena peristiwa Perang Siffin, ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam mendirikan dinasti Umayyah. Adapun faktor tersebut diantaranya yakni yang pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Syriah dan dari keluarga Bani Umayyah. Yang kedua, sebagai administrator, Muawiyah mampu berbuat secara bijak dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Yang ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan yang lebih sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah pada zaman dahulu, yang mana seorang manusia seperti Muawiyah dapat menguasai diri secara mutlak dan mengambil keputusan-keputusan yang menentukan meskipun ada tekanan dan intimidasi. Model perkembangan masa Umayyah. Pada masa ini, Muawiyah mengubah sistem pemerintahan dari musyawarah menjadi monarki. Dinasti ini juga masih tetap menggunakan ungkapan khalifah bagi pemimpin mereka. Selain itu, pada masa ini mereka juga memberi interpretasi baru untuk mengagungkan khalifah pada masa tersebut. Mereka menyebutnya khalifah Allah atau penguasa yang diangkat Allah dengan mengaitkan kepada Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dengan dasar ini, menyatakan bahwa khalifah memiliki wewenang mutlak dan tidak bisa dibantah, juga menganggap kafir bagi mereka yang membantah khalifah pada masa itu. Dengan kata lain, pada masa dinasti Umayyah bercorak teokratis, yang mana mematuhi pemimpin semata-mata karena iman. Khalifah-khalifah pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Yang keempat, Marwan bin Hakam. Kelima, Abdul Malik bin Marwan. Keenam, Al-Wahid bin Abdul Malik. Ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz.
9. Yazid bin Abdul Malik. 10. Hashim bin Abdul Malik. 11. Walid bin Yazid. 12. Yazid bin Walid. 13. Ibrahim bin Walid. 14. Marwan bin Muhammad. Adapun beberapa khalifah pada masa Umayyah yang memiliki pengaruh cukup besar pada masa tersebut, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin pertama dan Umar bin Abdul Aziz yang juga memiliki cukup pengaruh besar. Muawiyah bin Abi Sufyan. Panglima politik Muawiyah bin Abi Sufyan telah melakukan kebijakan dalam memerintah, mulai dari menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi. Kemudian Muawiyah menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina. Khalifah Utsman menobatkannya sebagai Amir al-Bahr yang memimpin penyerbuan ke kota Konstantinopel meski belum berhasil. Umar bin Abdul Aziz atau yang disebut dengan Umar II. Beliau menjabat pada tahun 717 hingga 720 Masehi. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah pada usia beliau yakni 37 tahun. Beliau terkenal dengan kesederhanaannya, takwa, bersih, dan juga adil. Beliau banyak menghabiskan waktu di kota Madinah, di mana kota Madinah tersebut ialah tempat beliau menjadi gubernur pada masa Khalifah Al-Walid. Beliau menghabiskan waktu di kota Madinah untuk mempelajari ilmu Islam, khususnya ilmu hadis. Umar bin Abdul Aziz wafat pada usia 39 tahun setelah memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Jenazahnya dimakamkan di kota Dair Simon dekat Hims. Di antara kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa kekhalifaannya yakni yang pertama, beliau memerintahkan untuk mengumpulkan hadis secara resmi. Yang kedua, beliau mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan juga Khawarij. Yang ketiga, beliau juga menaikkan gaji gubernur. Yang keempat, beliau menyeimbangkan kemakmuran dengan memberi kompensasi kepada orang miskin. Yang kelima, beliau melakukan perluasan layanan pos. Dan yang terakhir, beliau menyeimbangkan posisi non-Arab yang memisahkan diri dari Arab, sehingga membawa mereka kembali ke dalam kesatuan Muslim global. Beliau juga memotong pajak dan berhenti membayar jizyah kepada kaum Muslim yang baru. Dinamika politik masa Umayyah. Pada masa pemerintahan Umayyah, banyak kebijakan-kebijakan politik yang berkembang, baik sistem politik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun kebijakan politik dalam negeri diantaranya, yakni yang pertama, pemindahan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke kota Damaskus. Yang kedua, pembentukan instansi baru atau pengembangan dari Khulafaur Rasyidin untuk memenuhi tuntutan perkembangan administrasi dan juga wilayah kenegaraan yang semakin kompleks. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Bani Umayyah ini dibantu oleh Al-Kuttab atau sekretaris yang meliputi Katib Ar-Rasail, Katib Al-Khurraj, Katib Al-Jun, Katib Asy-Syuharta, dan juga Katib Al-Qadi. Selain itu, pada masa Bani Umayyah membentuk berbagai departemen baru, yakni Al-Hijabah atau urusan pengawalan keselamatan khalifah. Pada masa Bani Umayyah juga, organisasi syuharta atau kepolisian ini disempurnakan. Dalam pelaksanaan bidang undang-undang, Daulah Bani Umayyah membentuk Nidham Al-Qadi atau organisasi kehakiman, yang mana organisasi kehakiman tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Al-Qadha. Al-Qadha ini bertugas memutuskan perkara dengan ijtihadnya, karena pada masa itu belum ada madhab 4 ataupun madhab-madhab yang lainnya. Pada waktu itu, para qadhi menggali hukum sendiri dari Alkitab dan juga As-Sunnah dengan berijtihad. Yang kedua, Al-Hizbah. Al-Hizbah ini bertugas menyelesaikan perkara-perkara umum dan juga soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga, An-Nadhar fil Madzalim, yaitu mahkamah tertinggi atau mahkamah banding. Adapun kebijakan politik luar negeri pada masa
Umayyah, yakni politik ekspansi atau melakukan perluasan daerah kekuasaan ke negara yang belum tunduk pada kerajaan Bani Umayyah. Daerah tersebut meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Persia, dan juga Afghanistan. Kebanyakan masyarakat Khalifah Bani Umayyah mencintai syair. Pada masa itu, lahir beberapa penyair terbesar seperti Ghayath Taghlibi al-Akhtal, Jurair, dan Al-Farazdak. Kota-kota yang menjadi pusat kegiatan ilmu pada masa Daulah Bani Umayyah masih seperti zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu kota Damaskus, Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Mesir, dan ditambah lagi dengan pusat-pusat baru seperti kota Kairawan, Cordoba, Granada, dan lainnya. Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah dibagi menjadi dua, yaitu Al-Adabul Hadisah, ilmu-ilmu baru yang terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama Al-Ulumul Islamiyah, yaitu, dan kedua Al-Ulumud Dakhiliyah. Dan ilmu yang kedua Al-Adabul Qadimah, ilmu-ilmu lama, yaitu ilmu-ilmu yang telah ada di zaman jahiliyah dan di zaman Khulafaur Rasyidin, seperti ilmu-ilmu lughah, syair, kitabah, dan amsal. Faktor kemunduran masa Umayyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah adalah: 1. Khalifah memiliki kekuasaan yang absolut, yaitu khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah, sehingga selama masa-masa kekhalifahan Bani Umayyah terjadi pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan terganggu. 2. Gaya hidup mewah para khalifah, kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana. 3. Tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. 4. Banyaknya kegerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. 5. Pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. 6. Banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam.